Baik, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyarul muslimin, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ketiga tentang menyertai perjalanan Imam Hussein. Pada pertemuan pertama, kita menyertai Imam Hussein dari Madinah ke Mekah. Dan pertemuan ketiga dari Mekah ke Karbala. Dan kita lihat perjalanan dari Mekah ke Karbala hampir sampai 14 kali. Dan pertemuan terakhir kita adalah bahwa beliau sudah hampir sampai di Karbala. Bisa dikatakan sudah sampai di Karbala. Dan di sana sudah berjumpa dengan salah satu komandan yang diutus oleh Ibnu Ziyad, yaitu Al-Hur Ar-Riyahi. Nanti Al-Hur Ar-Riyahi banyak berinteraksi dengan Imam Hussein. Dan pada saat-saat genting di Karbala, kemudian Al-Hur nanti kemudian berpihak ataukah pindah haluan mendukung Imam Hussein. Sehingga kemudian Al-Hur ini adalah contoh yang sangat menarik bahwa sampai menjelang akhir hayat kita bisa mengambil keputusan penting dalam hidup ini. Dan itu adalah dicontohkan oleh Al-Hur. Nah, jemaah sekalian, kita akan di Karbala pada pertemuan kali ini. Jadi menyertai Imam Hussein di Karbala. Jadi dipaksa berhenti di Karbala. Tentu saja kita tidak membicarakan saat demi saat ketika beliau di Karbala. Kita juga tidak menceritakan sahabat-sahabat keluarga Imam Hussein yang meninggal syahid satu persatu di Karbala, karena itu sangat panjang. Dan itu nanti kita akan dapatkan tidak lama lagi pada saat masuk ke bulan Muharram, biasanya di malam-malam azan diceritakan satu persatu. Maka pada kesempatan kali ini kita hanya akan melihat Karbala dari sisi yang lebih luas, terutama dalam pandangan ulama Sunni yang terkenal, yaitu Imam Suyuti, yang kita jadikan bukunya sebagai rujukan utama, yaitu bukunya Tarikh Al-Khulafa. Ya, jadi kita jadikan di sana bahwa kengerian di Karbala itu bukan hanya menurut penggambaran orang Syiah atau para pecinta keluarga Nabi, tapi juga digambarkan dengan sangat mengerikan oleh ulama Sunni Syafi'i, yaitu Imam Suyuti, dan itu tertera di dalam bukunya sangat jelas, dan bukunya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita tinggal mau membacanya atau tidak, karena di sana diceritakan tentang kengerian peristiwa itu. Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen untuk mengikuti materi yang telah kita persiapkan bersama. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk mencatat pertanyaannya, nanti di akhir pertemuan kita akan ada sesi pertanyaan. Jadi materi kita adalah menyertai perjalanan Imam Hussein ya, dari Mekah ke Karbala. Pertemuan-pertemuan kita adalah ini pertemuan pertama, yaitu meninggalkan Madinah ke Mekah, kemudian meninggalkan Arafah menuju ke Kufah, dan pertemuan kita pada hari ini adalah dipaksa berhenti di Karbala. Kemudian yang keempat nantinya pertemuan kita berikutnya adalah pembantaian Karbala dan darah kemanusiaan.
Jadi ini adalah materi kita hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga dengan judul Dipaksa Berhenti di Karbala. Dan kita menampilkan sedikit informasi nantinya bahwa peristiwa Karbala ini bahkan ditulis oleh ensiklopedia besar belakangan. Jadi sebetulnya peristiwa ini sudah sangat masyhur. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap ini asing, itu hanya karena mungkin kurang berinteraksi aja dengan literatur-literatur. Karena kalau kita baca di berbagai ensiklopedia dibicarakan. Ini sumber utama kita yang kita bicarakan tadi, yang merupakan buku sejarah kekhalifahan yang ditulis oleh ulama Sunni terkenal dan sekaligus ahli tafsir, yaitu tafsirnya Jalalain. Salah satu penulis Jalalain itu adalah Jalaluddin As-Suyuti, yang biasa disingkat dengan Imam Suyuti. Ini adalah bukunya Tarikh Al-Khulafa. Ya. Ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini ada di sini. Tarikh itu adalah sejarah khulafa, khalifah-khalifah. Ya, di sini adalah ada 3 besar. Ya, yang pertama Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dibicarakan di dalamnya. Jadi lumayan lengkap. Tentu hanya bagian sebagai peristiwa Karbala hanya bagian daripadanya saja, karena begitu luas ini buku dibicarakan. Tapi ada dibicarakan dan cukup rinci. Ya. Ini adalah ilustrasi dulu tentang perang Karbala yang dibuat oleh pelukis Abbas Musawi. Kemudian kita mulai dari pertemuan dengan pasukan Umar bin Sa'ad, karena pertemuan dengan Al-Hur kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu pada perjalanan pada pos yang ke-14, ya, di sana ketemu dengan Al-Hur. Nah, jadi ini adalah ringkasan daripada peristiwa Karbala yang kita ambil dari Wiki Syiah. Jadi ada Wiki Syiah berbahasa Indonesia. Kita cari tragedi Karbala, kita akan ketemu dengan ini. Ini adalah singkatannya, ini juga adalah ilustrasi peperangan. Ini yang banyak ini adalah pasukannya Yazid atau pasukannya Ibnu Ziyad, yang diutus, yang dikirim untuk memerangi Imam Hussein ini. Imam Hussein di sini cuma kurang lebih 172 orang, di situ pun juga banyak anak-anak dan perempuan. Dan kita lihat ditahan seperti ini, di belakang ini adalah Sungai Furat. Jadi ini sungai, ya. Sungai Furat. Jadi namanya adalah tragedi Asyura, Imam Hussein sebagai tokoh utama dan Yazid bin Muawiyah. Peristiwanya 10 Muharram 60 Hijriah. Zamannya adalah Bani Umayyah, karena Bani Umayyah dibentuk oleh Muawiyah, bapaknya Yazid. Jadi ini adalah raja kedua dari dinasti Umayyah. Kemudian tempat kejadian adalah Karbala. Ya. Sebabnya di sini disebutkan tidak berbayarnya Imam Hussein kepada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kejadian yang terjadi di sana adalah syahidnya Imam Hussein dan para pembantu-pembantunya atau penolongnya. Dan seterusnya. Nah, kita bacakan di sini. Di pertemuan dengan pasukan Umar bin Sa'ad. Imam Hussein alaihissalam menetap di Mekah sekitar 4 bulan. Ini singkatan dari sebelumnya. Ringkasan dari sebelumnya. Dari bulan Rajab akhir sampai kepada bulan Zulhijjah awal, itu tanggal 8 Zulhijjah, ya, meninggalkan Mekah. Dalam jangka waktu ini, surat-surat undangan warga Kufah sampai ke tangan beliau, dan diperkirakan ada sekitar 12.000 surat yang ditandatangani dengan jempol darah. Dengan memperhatikan kemungkinan dirinya akan dibunuh oleh antek-antek Yazid dan adanya undangan orang-orang Kufah, maka Imam Hussein alaihissalam pada hari ke-8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, besoknya hari Arafah, meninggalkan Mekah menuju Kufah. Sebelum sampai di Kufah, beliau mengetahui pengkhianatan orang-orang Kufah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kesyahidan Muslim bin Aqil, utusannya, yang diutus beliau untuk menyelidiki situasi dan kondisi di sana, melakukan verifikasi. Setelah Al-Hur bin Yazid, Al-Hur Ar-Riyahi nama lainnya, menutup jalan untuk Imam Hussein, beliau pergi menuju Karbala, artinya ditutup menuju ke Kufah. Akses menuju Kufah ditutup, sehingga kemudian otomatis
Imam Hussein secara otomatis tergiring menuju kepada tempat Karbala dengan harapan pergi ke Sungai Efrat, dan di sana mengambil air. Beliau pergi menuju Karbala dan di sana beliau berhadapan dengan pasukan Umar bin Sa'ad. Jadi nanti pada akhirnya pasukan yang paling besar datang yaitu Umar bin Sa'ad, yaitu di Karbala. Tentu saja juga ditambah dengan Al-Hur juga. Cuma nanti Al-Hur dan keluarganya, keluarga kecilnya yaitu kemudian pindah. Tapi pasukannya tetap setia kepada Yazid ataukah Ubaidullah. Jadi Umar bin Sa'ad diangkat sebagai komandan perang oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ini adalah komandan berikutnya. Jadi yang pertama datang adalah Al-Hur, dan kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu. Ini kita ambilkan dari World History, jadi sejarah dunia.org. Ini adalah ensiklopedi, Bapak Ibu juga bisa mengakses ini. Ini ensiklopedi besar yang bisa kita mendapatkan informasi lumayan banyak hal. Ya, ini sudah ada online-nya. Nah, kita ambil dari sini, World History. Yazid mengetahui ini terjemahannya dari Google ya, dan kita perbaiki sedikit. Yazid mengetahui rencana Hussein dan segera merencanakan perlawanan. Ia mengumpulkan pasukan dan membangun kekuatan untuk mengantisipasi pemberontakan skala besar. Meskipun pada akhirnya pasukan ini hanya terlibat dalam pertempuran kecil. Yang pertempuran kecil di sini tidak banyak terlibat karena memang cuma 72 orang. Ya, kalau pertempuran sebelumnya kan puluhan ribu lawan puluhan ribu. Ya, seperti yang terjadi pada perang Jamal misalnya, perang Siffin, perang Nahrawan, itu kan perang besar. Nah, ini dibanding dengan ini dianggap kecil-kecilnya bukan karena kejadiannya, tetapi jumlah yang terlibat dari Imam Hussein kan cuma sekitar 72 orang. Ya, maksimal 100 orang lah. Jadi 100 orang nanti lawan 4.000 atau 5.000 atau bahkan ada angka 30.000 ya. Pasukan yang disiapkan untuk operasi ini diperkirakan mulai dari 4.000 tentara hingga 30.000. Jadi ini range daripada data yang ada. Kalau berdasarkan World History, perkiraan terbaru mengatakan 5.000 orang. Saya kira kalau kita lihat banyaknya pasukan terlibat mungkin lebih dari sini, mungkin antara 10.000 sampai 30.000 orang ya. Yazid tidak hadir dalam pertempuran ini ya, karena Yazid tinggalnya di Damaskus sana, di Damsyik, di Syria. Begitu juga dalam operasi militer lainnya selama masa pemerintahannya, Yazid tidak pernah terlibat. Kemungkinan untuk menghindar dari kesalahan, bukan kesalahan yaitu kematian. Pada operasi ini ia menyerahkan komando kepada sepupunya yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Jadi berdasarkan World History ini, Ubaidullah bin Ziyad adalah sepupu daripada Yazid. Ubaidullah bin Ziyad, kalau berdasarkan ini, menyerahkan komando kepada sepupunya yaitu Ubaidullah bin Ziyad, yaitu dengan mengangkat beliau ini sebagai gubernur di Kufah. Ini masih World History. Ya. Dalam perjalanan menuju Kufah, rombongan tersebut bertemu dengan barisan terdepan pasukan Umayyah. Jadi pasukan terdepan Umayyah itu yaitu tadi Al-Hur, walaupun tidak disebutkan secara spesifik di sini. Ini yang disebut Al-Hur. Al-Hur ini kira-kira pasukannya saja sekitar 1.000 orang. Jadi Al-Hur saja diakui ini 1.000 orang, apalagi nanti Umar bin Sa'ad tentu lebih banyak lagi. Nah, jadi berjumlah sekitar 1.000 pria yang kemudian mengikuti mereka dari belakang. Ini yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Pada tanggal 2 Oktober, pasukan Hussein memasuki lapangan Karbala. Jadi kurang lebih awal Muharram. Jadi pasukan Imam Hussein memasuki lapangan Karbala ataukah Medan Karbala. Dan pasukan tentara Umayyah, selain daripada Al-Hur, yaitu Umar bin Sa'ad juga sampai di sana keesokan harinya. Jadi keesokan harinya setelah Imam Hussein sudah sampai di Karbala, baru sampai Umar bin Sa'ad untuk menambah pasukan dari Al-Hur Ar-Riyahi. Umayyah menutup jalan ke Sungai Furat. Jadi berdasarkan informasi sebelum Umar bin Sa'ad sampai ke sana,
Ya, Imam Hussein sempat berdasarkan ini sempat datang ke Sungai Furat mengambil sekitar 20 kantong air. Karena ini datang besoknya, artinya Imam Hussein lebih duluan datang tiba di sana. Jadi Imam Hussein lebih duluan tiba di Karbala daripada Umar bin Sa'ad. Di Umayyah menutup jalan ke Sungai Efrat ya, dengan 500 pasukan kavaleri untuk memaksa Hussein dan rombongannya menyerah. Rombongan Imam Hussein sempat berhasil mengambil air, tapi tidak lebih dari 20 kantong. Ini sebelum Umar datang. Beberapa sumber mengatakan pada saat ini Hussein mengajukan 3 penyelesaian untuk dipertimbangkan, yaitu kita tidak sebut tidak ambil karena sudah masyhur, yaitu Imam Hussein mengatakan kalau kalian tidak senang saya masuk ke Kufah, ya biarkan saya kembali ke Madinah. Biarkan kami kembali ke Madinah. Tidak boleh. Kemudian Hussein menawarkan, ya kalau tidak boleh, biarkan saya masuk ke Kufah, berjumpa sendiri dengan gubernur kamu, yaitu Ibnu Ziyad tadi, Ubaidullah Ibnu Ziyad. Tidak boleh juga. Ya kalau begitu, biarkan saya pergi ke Damaskus, Syria, berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah. Tidak boleh juga. Jadi itu tiga permintaan. Jadi artinya, sejarah mencatat bahwa memang tidak ada solusi lain yang diberikan kepada Imam Hussein kecuali satu, harus dibunuh. Ya. Jadi memang rombongan ini datang bukan rombongan peperangan, rombongan pembantaian, rombongan untuk membunuh. Karena biasanya kalau perang itu ada negosiasi sebelumnya. Tapi ini tidak ada negosiasi. Negosiasi dalam pengertian menghindari peperangan, karena Imam Hussein kan datang bukan untuk berperang. Siapa saja yang mengetahui rombongan Imam Hussein dengan hanya sekitar 100 atau 72 orang, dan kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, orang tua juga, orang tua yang sudah berumur sampai 70-80 tahun, pasti akan mengatakan bahwa ini bukan rombongan perang. Ini pasti hanyalah karavan. Ini hanyalah merupakan iring-iringan saja. Jadi bukan pasukan perang. Kalau pasukan perang itu kebanyakan laki-laki yang umurnya masih belia, misalnya paling tua 50 tahun, kemudian ke bawah sampai umur 20 tahun atau belasan tahun awal, dan bersenjata lengkap. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Yang ada bayi di sana, ya ada anak-anak kecil di sana, ada wanita yang menyusui bayinya di sana. Ini pasti bukan rombongan perang. Jadi dengan demikian ini bukanlah rombongan untuk melawan rezim secara brutal, tetapi ini adalah karavan ataukah iring-iringan ataukah hijrah perpindahan ataukah bahasa sekarangnya pengungsi. Ya, dia adalah pengungsi dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Kufah. Jadi ini adalah rombongan pengungsi. Nah, kemudian kita lihat ini peristiwa 10 Muharram ya, Asyura. Ini kita catat dari Britannica.com. Ini juga adalah ensiklopedia juga. Kita sudah dari dulu kita sudah kenal Britannica.com. Sama tadi dengan World History juga kita sudah kenal dari dulu, itu adalah merupakan ensiklopedia yang berjilid-jilid dan sekarang sudah tersedia dalam bentuk online atau dalam bentuk digital. Nah, ini pun diabadikan di dalam Britannica. Jadi bukan hanya dalam wiki Syiah, tetapi juga dalam Britannica. Dan kita lihat bahwa isinya kurang lebih sama. Ya. Jadi artinya ini sudah sangat sangat terkenal peristiwa ini. Jadi kalau kemudian ada sekarang yang coba menghalang-halangi orang untuk memperingati Karbala, ini menurut kita ya melawan realitas sejarah dan realitas referensi atau literatur. Ya, karena literatur dan referensi-referensi besar pun juga sudah mencatatnya. Pertempuran Karbala, ya, tanggal 10 Oktober 680. Tadi 2 Oktober sampai di Karbala pasukannya Umar bin Sa'ad. Jadi 10 Muharram ini kalau berdasarkan ini bertepatan dengan 10 Oktober. 10 Muharram tahun 61 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 680. Ini kan luar biasa, sama-sama 10, sama-sama Asyura. Jadi Asyura itu dihitung dari Masehi, dan juga Asyura dihitung dari sisi Hijriah, atau ini adalah dari sisi Syamsiah, ini adalah dari sisi Qamariyah. Jadi dua-duanya 10 Oktober dan 10 Muharram. Jadi pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Oktober atau 10 Muharram itu adalah pertempuran militer singkat. Kenapa singkat? Ya cuma 1-2 hari saja.
Kalau peperangan besar kan biasanya berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Lihatlah sekarang apa namanya di abad modern ini dengan persenjataan yang canggih, pertempuran antara Rusia dengan Ukraina sudah berlangsung 2 tahun lebih. Pertempuran yang terjadi di Gaza sudah 9 bulan lebih. Jadi sangat singkat sekali. Apalagi pada saat itu yang kita tahu bahwa teknologi sains belum terlibat aktif dalam bidang kemiliteran. Jadi militer singkat yang melibatkan, jadi pertempuran militer singkat yang melibatkan sebuah kelompok kecil. Jadi saya sebutkan kelompok kecil yang dipimpin oleh Hussein bin Ali. Jadi jemaah sekalian kita lihat sini di dalam Britannica ini, Britannica pun disebutkan bahwa ini adalah merupakan kelompok kecil saja ini, yang dipimpin oleh Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad dan putra Ali. Khalifah keempat kalau versi Sunni. Ya. Jadi Khalifah keempat, Khulafaur Rasyidin yang keempat kalau versi Sunni. Dikalahkan dan dibantai. Yang menarik di sini jemaah sekalian, ini bahasa Inggrisnya menggunakan kata massacre ini. Ya, jadi artinya dibantai. Jadi bukan sekedar dibunuh, tapi memang dibantai. Jadi Britannica pun menyebut kata dibantai. Jadi ini bukan pembunuhan, pembantaian. Artinya kita melihat ini pilihan kata, maka ini terjemahnya saya ambil aslinya nih. Dalam kurung massacre. Jadi memang pembantaian. Ya. Jadi memang bukan peperangan sebetulnya, tapi pembantaian oleh tentara. Jadi kita sebut ini pembantaian yang oleh tentara, sama sekarang terjadi di Gaza juga. Itu bukan peperangan, itu pembantaian. Ya. Oleh tentara yang dikirim oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu Yazid I. Ya. Nanti ada Yazid II, ini Yazid I, Yazid bin Muawiyah, Yazid I namanya. Pertempuran tersebut, jadi kalau ada yang mengatakan itu bukan diperintahkan oleh Yazid, ini berbeda dengan yang ditulis oleh ensiklopedi besar. Ini ensiklopedi besar menulisnya bahwa itu dikirim oleh Khalifah Bani Umayyah yang bernama Yazid. Dalam hal ini Yazid pertama. Pertempuran tersebut membantu mengamankan posisi dinasti Umayyah disebutkan. Jadi pertempuran seperti ini adalah untuk mempertahankan establishment, mengamankan demi berlanjutnya dinasti Umayyah yang berdiri atas dasar pengkhianatan terhadap perjanjian atau tahkim antara Imam Ali, Imam Hasan dan Muawiyah. Jadi dia dibangun di atas pengkhianatan atas perjanjian. Ya, jadi namun di antara mereka, ya, yaitu maksudnya di antara kaum Muslim ada Muslim Syi'i kata si ini pengikut Imam Hussein. Ya, yang menjadikan tanggal 10 Muharram itu atau dalam kurung Asyura sebagai hari suci tahunan berkabung dan umum. Jadi saya kira Muslim Syiah sudah disebutkan di sini karena ada orang Sunni mengakui kejadian ini tetapi tidak memperingatinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Dan apa yang kita saksikan jemaah sekalian, hanya mereka yang memperingati Asyura setiap tahun inilah yang punya juga yang bisa melestarikan semangat perlawanannya kepada rezim yang zalim. Coba kita lihat. Ini fakta yang kita lihat pada hari ini bahwa semua yang membantu Hamas atau membantu Gaza, membantu Palestina sekarang hanyalah kelompok-kelompok Syiah. Ini harus kita akui secara faktual. Iran, Houthi, kemudian kelompok-kelompok perlawanan dari Irak seperti Hashad Asabi, kemudian Kataib Hizbullah, kemudian Hizbullah Lebanon dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok yang disebut di sini dengan Muslim Syiah. Ya. Kenapa? Karena dia mempertahankan, dia melestarikan semangat perlawanannya kepada kezaliman dari tahun ke tahun pada setiap tanggal 10 Muharram. Ya. Sedangkan di Sunni tidak ada tradisi seperti ini, sehingga apa yang terjadi? Sejatinya Palestina itu adalah Sunni Tulen, Sunni asli, tetapi orang Sunni di berbagai tempat hanya menjadi penonton pasif menyaksikan pembantaian ini dari handphone mereka saja. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Paling kalau melakukan ya demonstrasi terus, apa pengaruhnya bagi Palestina. Ya, jadi inilah fakta yang kita saksikan ya Mas kalian. Ini diabadikan di dalam Britannica bahwa yang memperingati setiap tahun ini menjadikan ini sebagai
hari suci ini, kata-kata ini hari suci, menjadikan hari suci tahunan berkabung publik. Dan ini diabadikan setiap tahun, sehingga kemudian ini yang menyebabkan semangat perlawanan itu terus-menerus hidup sampai sekarang. Nah, tapi pada saat yang sama, itu juga lah yang menyebabkan penguasa-penguasa korup, penguasa-penguasa zalim takut kepada Muslim Syiah. Sehingga apa yang dilakukan? Ya dibuatlah stigmatisasi, dibuatlah berita-berita bohong dan berita-berita hoax berkenaan dengan orang Syiah. Disebarkan ke berbagai penduduk dunia. Dan kita saksikan bahwa terbantainya orang Palestina sekarang adalah karena persekongkolan penguasa-penguasa Muslim, terutama yang Sunni tadi itu, terhadap orang Palestina. Pengkhianatan mereka, yaitu dengan bersekongkol dengan Amerika dan Israel. Ya, sehingga kemudian tidak bisa membela Palestina. Kita tahu Bapak Ibu yang mendengarkan berita sekarang, Abu Mazruk, yaitu tokoh Palestina, tokoh Hamas, justru datang ke Moskwa meminta bantuan kepada Rusia. Karena kata Abu Mazruk, hanya Rusia yang dipandang bisa menjadi penengah netral di sini. Qatar katanya tidak bisa. Selama ini kan Qatar menjadi penengah, tapi menurut dia tidak bisa. Pertama, Qatar adalah tidak punya power, dia negaranya kecil. Yang kedua, Qatar juga berada di bawah ketiak Amerika Serikat. Israel juga. Ya. Jadi cuma sekalian, harapannya Abu Mazruk, Palestina ini Hamas adalah Rusia. Kan menjadi lucu Bapak Ibu sekalian, ketika saudara-saudara Muslim terbantai di Palestina, di Gaza, dan sudah lebih 40.000 sekarang terbantai, dan menurut data-data terakhir kita dapatkan sudah 20.000 anak-anak yang hilang, ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Ya, mereka hanya datang kepada negara non-Islam, yaitu Rusia. Rusia ini adalah aslinya tadinya negara komunis, yang sekarang adalah Kristen Ortodoks. Inilah dilemanya sekarang, dilemanya orang Islam di abad yang sekarang. Ini Britannica, ya. Kita tulis, ambil Britannica.com, nanti tulis Battle of Karbala. Itu nanti ketemu ini. Judulnya Battle of Karbala. Kita lihat versi Wikisya, sama juga. Peristiwa Karbala, bahasa Arabnya Waqi'atu Karbala ini. Atau peristiwa Asyura, atau Waqi'ah Asyura. Adalah perang dan kesyahidan Imam Hussein alaihissalam bersama sahabat-sahabatnya melawan pasukan dari Kufah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah bertepatan dengan 680 Masehi di bumi Karbala, di mana mereka berperang melawan Yazid, khalifah kedua Bani Umayyah, karena khalifah pertama adalah Muawiyah. Tragedi Karbala merupakan peristiwa sejarah Islam yang paling menyayat hati kaum muslimin, ya, terkhusus orang-orang Syiah. Mereka setiap tahun pada peringatan haulnya mengadakan acara duka sebagian begitu besar dan menyeluruh. Kan kata-kata ini mirip colet. Ini adalah Wiki Syiah, ini adalah Britannica. Jadi kurang lebih sama. Ya, jadi tercatat. Kemudian ini Yazid meminta Ibnu Ziyad membunuh Imam Hussein. Nah, ini kita sudah masuk kepada buku rujukan utama kita, yaitu Tarikh Al-Khulafa. Jadi kita sudah lihat tadi dua ensiklopedia besar. Yang pertama adalah World History, yang kedua adalah Britannica. Sekarang kita kembali kepada bukunya Imam Suyuti, Tarikh Al-Khulafa. Halaman 245 nih. Di pertemuan pertama kita sudah kutip juga ini halaman sampai terakhir di halaman 244. Orang-orang Irak mengirim utusan dan menulis surat kepada Al-Husain, memintanya untuk segera datang ke Irak. Imam Hussein kemudian pergi menuju Irak pada tanggal 10 Zulhijjah. Kali ini versi Imam Suyuti 10 Zulhijjah. Yang benar adalah, dan yang paling banyak ditulis adalah tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kalau sumber-sumber yang kita angkat sebelumnya adalah 8 Zulhijjah. Dia disertai oleh beberapa keluarganya, baik yang laki-laki maupun perempuan serta anak-anak. Jadi ini pun disampaikan oleh Imam Suyuti bahwa ini bukan pasukan perang, ini adalah beberapa anggota keluarganya yang laki-laki maupun perempuan, ini perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak. Ini pasti bukan pasukan perang. Yazid bin Muawiyah segera mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad, yaitu gubernur Kufah, yang tadi menurut ensiklopedia menyebutnya sebagai sepupu daripada Yazid sendiri.
untuk membunuhnya, yaitu membunuh Imam Hussein. Akhirnya kemudian Ziyad, maksudnya di sini Ibnu Ziyad ya, Ibnu Ziyad mengirim pasukan sebanyak 4.000 orang yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tentu ini adalah pasukan kedua, karena pasukan pertama sudah ada, yaitu Al-Hur. Orang-orang Irak sama sekali tidak membunuh Al-Husain, sebagaimana yang mereka lakukan kepada ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang membunuh Imam Hussein itu adalah orang Irak sendiri, orang Kufa, ini ditolak oleh Imam Suyuti. Nah, jadi berdasarkan Imam Suyuti ini, bukan orang Irak yang bunuh orang Al Hussein. Karena kalau kita lihat orang Irak tadinya itu mayoritasnya mendukung Imam Hussein. Cuma karena diintimidasi oleh Ibnu Ziyad, akhirnya kemudian mereka melempem. Di orang-orang Irak sama sekali tidak membunuh Al Hussein berdasarkan Imam Suyuti ini Tarikh al-Khulafa. Sebagaimana mereka lakukan kepada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Tatkala mereka mengangkat senjata, Al-Husain memberikan tawaran kepada mereka, yaitu kepada para pembunuhnya. Yaitu pertama, ya, menyerah dan pulang kembali ke Mekah, yaitu bahwa kalau kalian tidak setuju, tadi kita sudah sampaikan, ya kembali ke Mekah, ataukah saya sendiri pergi menemui Yazid. Ya. Semuanya ditolak. Ya. Namun orang-orang itu menolak apapun selain mereka harus membunuh. Jadi ini dia. Jadi Imam Suyuti sendiri menulis, jadi bahwa jadi orang-orang itu menolak apapun. Artinya semua tawaran Imam Hussein ditolak. Jadi artinya apa? Imam Hussein telah menawarkan banyak hal supaya tidak terjadi pembunuhan itu. Tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus membunuh Al-Husain dan keluarganya. Jadi ini, mereka harus membunuh Al-Husain dan keluarganya. Al-Husain dibunuh dan kepalanya mereka letakkan di dalam baskom ke hadapan Ibnu Ziyad. Dan Imam Hussein Imam Suyuti mengatakan apa? Semoga Allah melaknat orang bunuhnya. Begitu juga Ibnu Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Yang menarik Bapak Ibu jemaah sekalian, belakang ini kok ada orang mengaku Sunni tetapi keberatan kalau orang melaknat mereka yang membunuh Imam Hussein. Padahal ini tertera di dalam buku Imam Suyuti. Ya, kita lagi Imam Suyuti ini adalah ulama Sunni bermazhab Syafi'i yang menulis tafsir terkenal, tafsir Jalalain. Dan dia mengatakan semoga Allah melaknat orang bunuhnya. Coba. Jadi dia pun menggunakan kata-kata melaknat. Semoga Allah melaknat. Jadi bukan orang Syiah saja mengatakan seperti itu. Ulama Sunni pun juga. Cuma saja kata-kata ulama Sunni ini tidak dibudayakan, tidak dibiasakan di masyarakat mereka. Padahal ini tertera. Semoga Allah melaknat orang yang membunuhnya. Coba. Begitu juga Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Maksudnya di sini Ziyad Ibnu Ziyad ya. Ubaidullah Ibnu Ziyad. Kenapa Imam Suyuti mengatakan ini? Imam Suyuti itu kan ahli tafsir. Dia tahu, dia pasti setiap saat baca Quran, dia hafal Quran. Dan di Quran beberapa kali kata-kata laknat muncul. Bahkan Allah sendiri pun melaknat. Maka kemudian kalau Imam Suyuti berkata seperti itu, ya, karena dia tahu bahwa melaknat itu bukanlah keinginannya orang Syiah atau pengikut Imam Hussein, tapi itu adalah keinginan Allah di dalam Al-Quran, sehingga dia pun mengatakan semoga Allah melaknat orang yang membunuhnya. Begitu juga Ibnu Ziyad dan Yazid bin Muawiyah, bahkan Yazid bin Muawiyah pun dikatakan dilaknat. Saya kira jemaah sekalian ini jelas sekali ya kata-kata Imam Suyuti di sini ya. Setelah kejadian itu, ini yang menarik jemaah sekalian, ini digambarkan oleh Imam Suyuti sangat menarik. Ya. Jadi ada hubungan antara darah Imam Hussein dengan Baitul Maqdis. Ya. Dan kalau kalau kita baca ini dan kita lihat realita hari ini, kan persoalannya sekarang Palestina sebetulnya ada Baitul Maqdis. Israel atau Zionis ingin mengambil Baitul Maqdis. Dulu pernah dicoba dengan apa yang disebut dengan perang salib, tapi tidak berhasil. Nah sekarang kata salib disingkirkan, pakai istilah Yahudi. Jadi Yahudi sekarang didorong ke depan.
Tetapi tetap di belakangnya mereka juga, yaitu orang-orang yang pro perang salib dulu, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, kan itu semua di belakangnya. Jadi Yahudi itu disimpan di depan saja sebetulnya yang sedikit ini. Nah, jadi sebetulnya semacam kelanjutan dari perang salib. Ya, makanya jemaat sekalian berbahagia, sangat ironi kalau beberapa orang yang mengaku dirinya intelektual atau pemikir, bahkan juga beberapa orang dari Barat mengatakan ini bukan perang agama. Ya, bagaimana bisa bukan perang agama? Lihatlah bahasa-bahasa pejabat-pejabat Israel menggunakan bahasa agama semuanya, bahkan ketika rapat pun di kabinet menggunakan peci-peci Yahudi semuanya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya ketakutan mereka kalau umat Islam menggunakan sentimen agama. Ya, padahal yang namanya agama dalam pandangan Islam itu seluruh aspek kehidupan, termasuk perampasan hak tanah harus dibela berdasarkan amanat agama. Jadi judulnya kita sekarang adalah Darah Imam Hussein dan Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis adalah Masjid Al-Aqsa. Disebutkan bahwa tidak ada satu, maksud saya, Masjid Al-Aqsa itu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini lebih luas lagi. Ya. Disebutkan bahwa tidak ada satupun batu yang ada di balik Baitul Maqdis. Ini masih ditulis oleh Tarikh Khulafa, ya, masih Imam Suyuti. Jadi disebutkan bahwa tidak ada satupun batu yang ada di balik Baitul Maqdis saat itu, maksudnya saat terjadi peristiwa Karbala, peristiwa Asyura 10 Muharram, kecuali di bawahnya akan ditemukan. Kecuali bahwa di bawahnya akan ditemukan darah kental. Berdasarkan Imam Suyuti ya, tidak ada satupun batu yang ada di balik Baitul Maqdis saat itu, kejadian 10 Asyura itu, kecuali bahwa di bawahnya akan ditemukan darah kental. Tumbuh-tumbuhan berwarna hijau yang ada di markas tentara mereka menjadi laksana merah, jadi merah. Saat mereka menyembelih onta, mereka dapatkan pada daging-daging onta sesuatu laksana api. Lalu mereka memasaknya dan ternyata daging itu menjadi laksana buah alqam. Nama buah yang rasanya sangat pahit. Alqam ini adalah Al-Quran, alqam. Ada seorang yang mencaci Al-Husain. Kata-kata ini mas sekalian. Ada seorang yang mencaci Imam Hussein, lalu Allah melemparkan kepadanya dua benda dari langit hingga ia menjadi. Jadi artinya begitu, menurut Imam Suyuti ya, begitu luar biasanya hari itu. Kalau menurut Imam Suyuti ini, begitu luar biasanya pada itu menurut Imam Suyuti. Jadi seakan-akan menjadi tanda bahwa terbunuhnya Imam Hussein adalah alamat kejadian di Baitul Maqdis belakang hari akan menjadi berdarah-darah juga. Dan itu yang kita saksikan hari. Jadi sebetulnya pembantaian di Palestina, di Gaza sekarang adalah puncak gunung es daripada kesalahan umat Islam yang bersifat pasif terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Sehingga penguasa-penguasa zalim ini bisa berkonspirasi di bawah meja atau di belakang orang lain, ataukah di balik panggung, di balik layar, lalu kemudian membuat tipu muslihat untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Dan ini yang terjadi di Palestina, di mana negara-negara Arab Sunni di sekitarnya sebetulnya berkonspirasi dengan Amerika untuk membiarkan ini terjadi. Ya. Jadi ini sudah disebutkan di dalam buku ini. As-Salami berkata, beberapa perawi meriwayatkan dengan jalur yang beragam dari Abdul Malik bin Umar Al-Laiti. Dia berkata, saya melihat di istana ini, yaitu istana Kufah, istana yang tempatnya Ibnu Ziyad pada saat itu, istana gubernur Kufah. Jadi ada laporan mengatakan saya melihat, kata Thalabi, saya melihat di istana ini, yaitu istana Kufah, kepala Al-Husain bin Ali berada di hadapan Ubaidillah bin Ziyad yang dia letakkan di atas perisai. Jadi dia menjadi saksi, As-Salabi, ya. Meriwayatkan beberapa perawi. Lalu saya juga melihat kepala Ubaidillah bin Ziyad di hadapan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid. Kita tahu nantinya Ubaidillah juga nanti dibunuh juga, dipenggal lehernya juga oleh siapa? Oleh Mukhtar.
Jadi karena membiarkan tadi kasus Al-Husain atau Imam Husain terjadi, akhirnya kemudian mata rantai pembunuhan terus-menerus terjadi. Dan ini berkelanjutan sampai sekarang di Baitul Maqdis yang kita saksikan. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya adalah mata rantainya dari sana. Jadi kalau kita ingin mengembalikan harkat, martabat, maruah umat Islam sekarang, harus kita kembali ke sana lagi. Di mana kita harus berpihak. Kalau kita tidak berpihak kepada Imam Hussein, berarti diam-diam, langsung atau tidak langsung, kita berpihak kepada penguasa yang zalim. Dan itu yang terjadi sekarang dalam kasus genosida di Gaza. Jadi saya katanya melihat Al-Mukhtar juga, Ibnu Ziyad, Ubaidillah Ibnu Ziyad, kepalanya di hadapan Al-Mukhtar bin Abu Baid. Saya juga melihat kepala Al-Mukhtar, nanti Al-Mukhtar dibunuh juga, di hadapan Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair, bukan Mus'ab bin Umair, Zubair. Lalu saya lihat kepala Mus'ab di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik itu adalah raja dinasti Umayyah nanti belakangan. Lalu saya ceritakan hal ini kepada Abdul Malik yang dibicarakan ini. Dia merasa ketakutan. Karena kan kalau dilihat mata rantainya ke atas, ya semua yang melakukan itu akan menjadi semacam terkutuk. Nah, seperti di sini kita lihatnya. Ya, Ubaidillah juga begitu, Abdul Malik juga begitu. Lalu saya cerita, artinya Abdul Malik bisa akan mengalami hal yang sama. Sehingga dia merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan dengan kejadian-kejadian ini, maka dia berpindah tempat, saking takutnya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian boleh dikatakan darah Imam Hussein telah mengalir sampai jauh dalam sejarah, sampai sekarang. Itulah sebabnya ketika Imam Khomeini memulai revolusinya di Iran, dan berdirinya Republik Islam Iran, Imam Hussein mengatakan Imam Khomeini mengatakan ini bukan revolusi saya. Revolusi ini adalah kelanjutan daripada revolusi Imam Hussein. Dan ternyata benar, keberhasilan berdirinya Republik Islam Iran menjadi petaka terbesar bagi Zionisme, Israel, negara Israel, kemudian negara-negara Barat sekarang. Ya. Rencana-rencana busuknya sekarang terbongkar semuanya, dan tidak akan ada yang menjadi kenyataan. Kemudian tuturan ini dikutip juga oleh Imam Suyuti. Tuturan Ummu Salamah di dalam Tarikh Khulafa dikutip juga oleh Imam Suyuti di halaman 246. Ya. Imam Tirmizi meriwayatkan, ini perawi hadis, ya, salah satu penulis hadis, salah satu buku hadis terkenal adalah hadis Imam Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Salmah, dia berkata, saya menemui Ummu Salamah yang saat itu sedang menangis. Saya tanyakan kepadanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Dia berkata, Ummu Salamah berkata, saya semalam melihat Rasulullah dalam mimpi. Saya lihat kepala dan jenggotnya berdebu. Saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Al-Husain. Ini tuturan Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Tirmizi dan dikutip oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Ya. Artinya bahwa kejadian itu adalah disaksikan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah ada di sana. Makanya menolong Imam Hussein, hakikatnya menolong Rasulullah. Dan melawan Imam Hussein, hakikatnya melawan Rasulullah. Belum lagi dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Hussein adalah bagian dari diriku. Ya. Siapa yang menyakitinya, menyakitiku. Imam Al-Baihaqi, ini juga penulis hadis juga, dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dikatakan, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Ini kalau ini versi Abdullah bin Abbas. Saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Saat itu tengah hari. Rasulullah kelihatan berambut acak-acakan dan berdebu.
sedangkan di tangannya ada botol dengan darah di dalamnya. Lalu saya katakan, demi ayah dan ibuku, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini adalah darah Al-Husain dan teman-temannya. Ini adalah darah Al-Husain dan teman-temannya. Sejak hari ini saya mencarinya. Lalu Ibnu Abbas menghitung hari, dan ternyata hari itu adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi kita lihat sumbernya ada di sini, Ummu Salamah, dan ini adalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ini adalah hadis yang sejalan dengan tadi, yang diriwayatkan dari Ummu Salamah dan dari Ibnu Abbas. Kan tadi ada dua tuh. Satu dari Imam Tirmizi, satunya lagi dari Tabrani. Ya, sekarang kita lihat ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kan berarti ada beberapa, karena tadi Tirmizi, Tabrani, ini adalah Ahmad. Ya. Ini hadis, kita ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad, nomor 13.293. 13.293. Ya. Kurang lebih sama. Hadatsana Abd As-Samad Ibnu Hasan qala akhbarana Umarah yakni Ibnu Zadana an Sabitin an Anas qala istazana malakal matar. Jadi diceritakan di sini bahwa malaikat hujan ini berdasarkan dari Anas ini, malaikat hujan istazan minta izin an ya'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fauzina, maka dia pun diizinkan lahu padanya. Faqala li Ummi Salamah, lalu Nabi berkata kepada Ummu Salamah. Faqala, Nabi berkata kepada Ummu Salamah setelah mengizinkan malaikat hujan tadi masuk. Kata Nabi kepada Ummu Salamah, ihfazi alaina al-baba. Tutuplah pintu masuk rumah kami, rumah kita. La yadkhul ahadun, supaya tidak ada seorang pun yang masuk. Jadi jagalah atau tutuplah pintu rumah kita, rumah ini, supaya jangan sampai ada seorang pun yang masuk. Faja'al Husain ibn Ali radhiyallahu anhu di sini. Yang pasti salah tulis ini. Faja'al Husain, maka datanglah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka datanglah Al-Husain ke rumah Nabi tadi. Pawasaba, lalu kemudian dia melompati pintu yang pertama itu yang pendek. Hatta dakhala, sehingga kemudian dia bisa masuk. Faja'ala yas'adu ala mankibin Nabi, lalu kemudian dia melompat ke atas pundak Nabi, mankibin Nabi, lompat ke atas pundak Nabi. Ala mankibin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahul malak. Maka kemudian malaikat tadi berkata kepada Nabi. Jadi setelah Al-Husain lari masuk, pada saat Nabi menyuruh Ummu Salamah menutupnya di tempat tertutup, sudah loncat Al-Husain masuk, lalu kemudian loncat naik lagi di atas pundak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malaikat melihat ini berkata, faqala lahul malak, malaikat berkata kepadanya, atuhibbuhu, apakah engkau mencintainya, mencintai cucu kamu itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, betul wahai malaikat. Qala, lalu kemudian malaikat berkata, fa inna ummataka taqtuluhu, tetapi sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Itu kata malaikat kepada Nabi. Fa inna ummataka, ini kata-katanya, fa inna ummataka taqtuluhu, umatmu akan membunuhnya. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, araitukal makana alladhi yuqtal fihi. Kalau kamu mau, araituka, saya akan perlihatkan kepadamu al-makan, tempat alladhi yuqtal fihi,
tempat di mana nanti dia akan dibunuh. Qala, lalu kemudian berkata perawi, fadaraba biyadihi, malaikat itu kemudian mengulurkan tangannya, daraba biyadihi, fa'arahu turab. Jadi kemudian dia mengeluarkan tangannya, lalu kemudian dia memperlihatkan di dalam tangannya itu faradu turab, yaitu ada tanah ahmar yang merah. Fakatat Ummu Salamah, lalu kemudian Ummu Salamah mengambil tanah tersebut. Fakatat Ummu Salamah tadzalika turab, kemudian Ummu Salamah mengambil tanah tersebut. Fasarrathu fi tarafi saubiha, lalu kemudian mengikatnya di kain yang ada pada dirinya, kainnya. Jadi diambil sebagian kainnya, selendangnya baru diikat, dibungkus tanah itu. Qala, lalu kemudian perawi berkata ini, fakunna, lalu kemudian kami suatu hari mendengar, nasmau, mendengar, yuktalu, bahwa Al-Husain benar-benar dibunuh di Karbala. Ya. Berdasarkan tadi tuturan Imam Suyuti, lalu kemudian Ummu Salamah melihat tanah itu, dan tanah itu telah menjadi merah darah. Jadi ini kita saksikan. Ya. Jadi riwayat-riwayat ini ada di berbagai tempat. Ini adalah hadis-hadis Sunni semuanya. Imam Ahmad tadi, Tirmizi dan sebagainya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kemudian hanya orang Syiah yang selalu memperingati setiap tahun ini, ya karena dialah orang Syiah lah yang kemudian mencoba meregenerasikan terus-menerus, mendaur ulang terus-menerus peristiwa ini agar bisa semangatnya bisa kemudian mengalir sampai akhir zaman, sampai sekarang ini. Dan kita lah saksikan sekarang bahwa semangat perlawanan itu benar-benar muncul dari orang Syiah, pembelaannya terhadap saudara-saudara Islam yang ada di Palestina, walaupun saudara di Palestina itu sebetulnya mazhabnya berbeda, yaitu Sunni. Kenapa? Karena dalam pandangan Syiah, dia tidak melihat Sunni atau Syiah. Dia melihat hanya satu, yaitu Islam. Bahkan lebih jauh lagi adalah kemanusiaan. Kemudian nanti setelah kejadian itu Yazid menyesal karena ternyata setelah kejadian itu kebencian membuncah kepadanya. Ini halaman 247. Dan sekaligus di narasi-narasi Imam Suyuti berikutnya kita menyaksikan atas dasar beralasan sekali kalau Imam Hussein kemudian tidak berbaiat kepada Yazid. Apa sebabnya? Nanti kita lihat bagaimana cerita Imam Suyuti tentang Yazid. Setelah Al-Husain dan saudara-saudaranya dibunuh, kepala mereka dikirimkan, maksudnya di situ Al-Husain dan anggota-anggotanya dibunuh, kepala mereka dikirimkan kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Pertama kali dia merasa gembira, maksudnya begitu melihat kepala Imam Hussein, dia merasa gembira atas terbunuhnya Al-Husain dan rombongannya, karena dia merasa ini adalah kemenangan. Namun kemudian dia menyesalkan tindakan itu, karena kaum muslimin sangat membenci terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau kita lihat sini, muslim awal tidak melihat Sunni atau Syiah. Ini yang membencinya muslimin, kata Imam Suyuti. Dan kita tahu kalau misalnya Syiah terkonsentrasi tadinya di Irak, ini terjadi di Damaskus, yang sejatinya menjadi pusat kekuasaan Sunni pada saat itu. Tetapi kita lihat di sini jemaah sekalian bahwa kaum muslimin sangat membenci terhadap apa yang dilakukan oleh Yazid. Kaum muslimin tidak suka terhadap tindakannya itu. Jadi sebetulnya terjadi pada saat itu kebencian itu, tinggal tidak didaur ulang, tidak diregenerasikan sampai sekarang. Beda dengan Rasia, setiap Muharram diregenerasikan, didaur ulang kembali itu peristiwa. Ya. Mulai dari pada tanggal 1 sampai tanggal 10, yaitu tanggal 1 atau malam tanggal 1 sudah mulai bikin acara yang disebut dengan malam-malam azab pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan nanti pada hari ke-40 Imam Hussein syahadah juga kemudian diperingati dengan arba'in. Jadi menjadi tergenerasikan dengan demikian. Bahkan orang-orang Syiah punya kebiasaan berjalan kaki
dari Najaf menuju kepada Karbala menjelang Arba'in setiap tahun, yang disebut dengan perjalanan cinta atau perjalanan Arba'in. Jadi kaum muslim tidak suka terhadap tindakannya itu sungguh perbuatan biadab yang patut dibenci. Ini yang menggunakan kata-kata ini adalah Imam Suyuti. Ini adalah sungguh perbuatan biadab yang patut dibenci. Naufal bin Abu Furat berkata, saya bersama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian seorang laki-laki membicarakan tentang Yazid. Orang itu berkata, Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah. Jadi dia mengutip Yazid, tapi menggunakan kata Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah berkata. Dia menyampaikan ini di depan Umar bin Abdul Aziz. Dia mungkin berharap Umar bin Abdul Aziz menyukainya, karena Umar bin Abdul Aziz ini termasuk salah satu khalifah dinasti Umayyah. Kan Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu khalifah. Ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini adalah pecinta keluarga Nabi, karena beliau pernah belajar sama Imam Shadiq, dan kemudian dia mengembalikan hak-hak keluarga Nabi. Ya. Jadi dia berkata di depan Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz langsung berkata, kamu menyebutnya sebagai Amirul Mukminin? Coba. Jadi Umar bin Abdul Aziz yang segeng dengan mereka, maksudnya yang sekelas dengan mereka, kamu tidak menerima. Ya. Sampai dia marah, dia katakan, kamu menyebutnya sebagai Amirul Mukminin? Kemudian Umar menyuruh orang itu untuk dicambuk sebanyak 20 kali. Coba. Umar bin Abdul Aziz menyuruh agar orang itu dicambuk sebanyak 20 kali. Jadi harusnya sini menyuruh agar orang itu dicambuk sebanyak 20 kali. Nah, jadi kebencian itu bukan hanya dari kalangan Syiah saja. Umar bin Abdul Aziz ini adalah Sunni, bahkan dia adalah salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Karena Umar bin Abdul Aziz ini nantinya memberikan ruang yang begitu besar kepada keluarga Nabi, maka kemudian tidak lama kemudian dia dibunuh juga. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ekor daripada peristiwa Karbala. Ini yang jarang diceritakan di dalam acara-acara syura kita. Maka kita angkat di sini, dan ini adalah versi Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa'nya, halaman 247. Versi terjemahannya. Madinah dihancurkan dan 1000 perawan diperkosa, luar biasa. Kita memperhalus saya dengan kata-kata dirusak, 1000 perawan dirusak. Ini bukan kata saya, ini bukan kata orang Syiah, ini bukan kata pengikut keluarga Nabi, tapi ini kata Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa'nya. Pada tahun 63 Hijriah, berarti sekitar 2 tahun ya setelah kejadian itu, kan peristiwa Karbala tadi 61 Hijriah. Pada tahun 63 Hijriah, sampai kabar kepadanya bahwa penduduk Madinah melakukan pemberontakan. Kabar kepada Yazid, ini Yazid masih hidup pada saat itu. Jadi sampai kabar kepada Yazid bahwa penduduk Madinah melakukan pemberontakan, karena mereka semua mendukung Imam Hussein. Kan ceritanya rombongan ini, ya rombongan dari Karbala, terutama Bunda Zainab, kan dari Kufa diarak menuju ke Damaskus. Dari Damaskus kemudian dikembalikan kepada Madinah. Nah, orang Madinah kan kemudian simpati semua kepada mereka. Akhirnya kemudian lahirlah pemberontakan. Ya. Jadi pada tahun 63 Hijriah, sampai kabar kepadanya bahwa penduduk Madinah melakukan pemberontakan. Maksud pemberontakan di sini adalah melawan Yazid. Dan mereka tidak lagi mengaku Yazid sebagai khalifah. Ini adalah pengaruh daripada Bunda Zainab dan teman-temannya yang sampai ke, tentu saja juga Imam Ali Zainal Abidin, karena ikut di dalamnya. Ketika sampai di Madinah, Yazid mengirim pasukan dalam jumlah yang besar. Ingat, Bunda Zainab, Yazid tidak pernah memprovokasi orang untuk memberontak. Dia hanya menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, masyarakat Madinah mendengar ini tentu marah, sesak dadanya. Ya. Akhirnya kemudian Yazid mengirim pasukan dalam jumlah yang besar kepada penduduk Madinah dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Coba. Imam Hussein tadinya meninggalkan Madinah kan untuk memelihara Madinah, dan ternyata sekarang sudah terbukti bahwa memang Yazid adalah biadab.
Jadi apa yang terjadi pada Israel sekarang terhadap Palestina, terhadap Gaza, itu sudah dilakukan dulu oleh Yazid bin Muawiyah yang diaku sebagai khalifah Islam terhadap sesama umat Islam. Jadi sejatinya orang yang benci terhadap perbuatan Israel terhadap Palestina harusnya juga terlebih dahulu benci terhadap perbuatan Yazid bin Muawiyah dan gengnya terhadap keluarga Nabi. Jadi Yazid mengirim pasukan dalam jumlah besar kepada penduduk Madinah dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Kemudian dia memerintahkan agar pasukannya itu melanjutkan perjalanan menuju Mekah dalam rangka memerangi pasukan Abdullah bin Zubair. Nanti di Mekah juga ada pemberontakan juga dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Maksudnya itu pemberontakan yaitu penyangkalan terhadap Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Mereka datang ke Madinah dan terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa Harrah. Peristiwa Harrah ini adalah peristiwa pembakaran Madinah, pembantaian penduduk Madinah. Namanya peristiwa Harrah. Karena Harrah ini satu tempat di sekitar Madinah, ini satu tempat di sebelah timur Madinah. Apa yang disebut dengan peristiwa Harrah itu? Nah, ini yang sangat mengerikan. Al-Hasan pernah menyebutnya, ini Al-Hasan, demi Allah, hampir saja tidak ada yang selamat dalam peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. Tentu Al-Hasan di sini bukan Al-Hasan kakaknya Imam Husain. Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh. Ingat, sahabat Rasulullah dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. 1000 perawan dirusak kegadisannya. Coba. Imam Suyuti menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampir saya demi Allah, kata saksi hidup yang ada yang menceritakan ini. Demi Allah, hampir saja tidak ada yang selamat dalam peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. Dan 1000 perawan dirusak kegadisannya. Ini bahasa lainnya kan diperkosa. Coba. Luar biasa. Dan ini terjadi di kota Madinah. Bukan di Gaza. Bukan di Palestina. Tapi di Madinatul Munawwarah. Dan ini diabadikan dalam sejarah. Bukan hanya Imam Suyuti. Hampir seluruh buku sejarah menceritakannya. Imam Suyuti menutup kalimatnya dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau orang ditanya kenapa mereka melakukan pemberontakan kepada Yazid. Nah, disinilah pandangan umum tentang Yazid. Pandangan umum artinya semua orang melihat seperti itu pada saat itu. Jadi umumnya orang pada saat itu menyaksikan Yazid seperti ini. Bukan hanya pengikut Imam Husain. Bukan hanya orang Syiah. Ya, bukan hanya pecinta keluarga Nabi. Mari kita lihat. Ini halaman 248. Masih Tarikh Khulafa. Al-Waqidi dalam beberapa jalur periwayatan meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah, dia berkata, demi Allah, kami tidak melakukan pemberontakan kepada Yazid hingga kami khawatir Allah melemparkan batu-batu siksa dari langit kepada kami. Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang mengawini budak-budak, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, serta meminum khamar dan sering meninggalkan salat. Ini diabadikan jemaah sekalian di dalam buku Tarikh Khulafa. Dimulai dengan kata-kata ini, demi Allah. Coba kita baca ini ke bawah sini. Demi Allah, kami tidak melakukan pemberontakan kepada Yazid hingga kami khawatir Allah melemparkan batu. Artinya kami melakukan itu karena perbuatan Yazid sudah keterlaluan, sehingga kami khawatir kalau kami tidak melakukan perlawanan terhadapnya, jangan-jangan nanti Allah melemparkan batu-batu dari langit, seperti yang Allah lakukan terhadap kaum Sodom dan Gomorrah. Seperti juga yang Allah lakukan terhadap tentara Abraha ketika akan mengambil Ka'bah. Kami khawatir Allah melemparkan batu-batu siksa dari langit kepada kami. Sesungguhnya dia, yaitu Yazid, adalah seorang laki-laki yang mengawini budak-budak,
anak-anaknya dan saudara-saudaranya, serta peminum khamar dan sering meninggalkan salat. Ini diabadikan dalam buku yang sangat terkenal. Ya. Adz-Dzahabi berkata, tatkala Yazid melakukan kekejian terhadap penduduk Madinah. Coba lihat kata-kata ini, Mas Kalian. Adz-Dzahabi berkata, tatkala Yazid melakukan kekejian terhadap penduduk Madinah dengan sambil minum minuman keras dan melakukan kemungkaran. Coba. Jadi dia menitapkan pembakaran pembunuhan di Madinah sambil dia sendiri minum minuman keras. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang semakin benci kepadanya. Dan banyak yang memberontak. Dan Allah sama sekali tidak memberkahi umurnya. Kemudian pasukan Harra tadi, pasukan yang datang merusak Madinah. Pasukan Harra ini adalah pasukan yang dibentuk oleh Yazid untuk menghancurkan Madinah tadi. Dan tadi di awal sudah diceritakan bahwa setelah nanti dari Madinah dia akan ke Mekah untuk melawan Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian pasukan Harra tadi berangkat menuju Mekah setelah selesai menghancurkan dan memperkosa wanita-wanita di Madinah. Kemudian mereka menuju Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Dalam perjalanannya ke Mekah inilah kepala pasukan Harra, maksudnya kepala itu pimpinan, ya, pimpinan pasukan Harra, ketuanya pimpinan Harra, yaitu Uqbah bin Muslim, meninggal dunia. Jadi pimpinannya itu namanya Uqbah bin Muslim. Dia meninggal dunia. Ya. Kemudian dia digantikan oleh orang lain. Yang menggantikannya namanya adalah Al-Husain bin Numair As-Sakuni. Ya, namanya kebetulan Al-Husain juga, bin Numair As-Sakuni. Tentara Harra, pasukan Harra datang ke Mekah. Mereka memerangi Abdullah bin Zubair dan mereka melempari Ibnu Zubair. Ingat, Ibnu Zubair pada saat itu, Abdullah bin Zubair pada saat itu berlindung di Ka'bah dengan harapan dia tidak diserang. Jadi Abdullah bin Zubair ini berlindung di Ka'bah, masuk di dalam Ka'bah, harapannya tidak diserang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka melempari Abdullah bin Ibnu Ziyad dengan manjanik. Manjanik itu adalah panah-panah yang berapi. Di panah kepalanya ada sumbu, ada semacam mata api. Jadi kalau ditembakkan dia akan membakar objek yang ditemuinya, yang dikenanya. Ya, jadi manjanik itu adalah, kesimpulannya manjanik itu adalah panah berapi. Ya, jadi panah yang berapi. Ya miriplah dengan bom sekarang. Ya, dulu itu belum ada bom, jadi panah dililit dengan semacam sumbu di depannya, baru dikasih semacam bahan bakar, minyak, lalu kemudian dikasih api, kemudian ditembakkan. Ditembakkan nantinya, karena besar sumbunya disimpan di situ, maka kemudian dia tidak mati apinya dalam perjalanan, sehingga ketika sampai di tempat tujuan, dia akan membakar. Itu yang dilakukan terhadap Ka'bah untuk menyerang Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, dan akhirnya apa yang terjadi? Ka'bah terbakar. Luar biasa. Jadi kalau di Madinah tadi kita sudah lihat apa yang mereka lakukan, sekarang Ka'bah dibakar oleh tentara Harra, tentara yang dibentuk oleh Yazid bin Muawiyah. Luar biasa nih Mas kalian. Jadi kalau kita baca ini kan hampir tidak percaya apa benar umat Islam begitu dulu ya. Tapi benar-benar ditulis dalam buku sejarah. Cuma sayang, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita jarang menceritakan kejadian-kejadian seperti ini. Yaitu tadi seakan-akan disembunyikan. Bahkan kalau kita, terutama para pecinta keluarga Nabi, memperingati ini pun terkadang disebut sebagai sesat dan berlebih-lebihan. Ingat mas sekalian, membiarkan kejahatan justru itu adalah berlebih-lebihan. Membiarkan kejahatan disembunyikan dalam sejarah itu justru adalah perbuatan yang zalim juga. Jadi menyembunyikan kezaliman adalah juga kezaliman. Ka'bah dan warisan Nabi Ibrahim terbakar di Mekah tadi. Di Ka'bah tadinya. Jadi masih ini halaman 248 ya. Ini masih tarikh Khulafa. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun 64 Hijriah. Jadi sudah tahun berikutnya, tadi kan 63, sekarang 64 Hijriah. Karena lemparan manjanik, tadi manjanik adalah panah berapi yang mengandung api
mengakibatkan sebagian penutup Ka'bah terbakar. Atap-atap Ka'bah dan dua tanduk domba yang merupakan peninggalan, yang merupakan tanduk domba kurban Nabi Ibrahim. Ini kan sangat berharga sebetulnya, Mas sekalian. Sangat-sangat penting ini seandainya masih ada sekarang. Ya. Jadi atap-atap Ka'bah dan dua tanduk domba yang merupakan tanduk domba kurban Nabi Ibrahim juga ikut terlalap api. Kedua tanduk tersebut pada saat itu berada di atap Ka'bah, disimpan di atap Ka'bah. Ya. Allah membinasakan Yazid pada bulan Rabiul Awal. Maksudnya Allah mewafatkan Yazid pada bulan Rabiul Awal. Berarti satu bulan berikutnya ini kan Safar, Rabiul Awal. Bulan berikutnya dari kejadian ini, maka kemudian Yazid meninggal dunia. Tahun 64 Hijriah. Jadi cuma berjarak 2 tahun lah. 61, 62, 63, 64. Cuma 3 tahun jaraknya dengan peristiwa Imam Hussein. Kabar kematiannya terdengar saat perang masih berlangsung. Abdullah bin Zubair berkata di depan pasukan Syam, pasukan Yazid, yang berasal dari Syam, maksudnya dari Damaskus, yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah. Wahai orang-orang Syam, sesungguhnya pemimpinmu yang zalim telah mampus. Maksudnya telah meninggal. Akhirnya mereka semuanya bubar, maka mereka kembali ke Syam dengan kehinaan. Setelah kematian Yazid, Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah. Ini terjadi lagi berikutnya. Sedangkan penduduk Syam membaiat Muawiyah, anak Yazid. Jadi di Muawiyah kedua. Sehingga nanti timbul masalah lagi. Dia merintahkan dalam tempo yang sangat singkat. Dia memerintah dalam tempo yang sangat singkat. Siapa? Muawiyah. Ini cepat sekali meninggalnya. Muawiyah ini kalau tidak salah cuma beberapa bulan saja. Ya, Muawiyah bin Yazid. Karena Muawiyah ini anaknya Yazid masih kecil sekali. Muawiyah anaknya Yazid. Karena anaknya masih kecil. Ini cuma sebagai itu tadi beberapa cerita yang kita angkat dari Tarikh Al-Khulafa. Ya. Kemudian kita angkat ayat yang sering diangkat, yang sering dibaca Imam Hussein kalau ada sahabatnya yang syahid di Karbala. Ya, jadi ketika ada sahabatnya Imam Hussein atau keluarganya syahid di Karbala, biasanya di depan orang-orang Imam Hussein dia membaca ayat ini, surat Al-Ahzab, surat 33-23, dan kita nanti lihat sampai 25. Nanti karena satu rentetan yang sangat menarik. Karena ayat ini selalu dibaca Imam Hussein di Karbala ketika ada yang meninggal dari orang-orangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minin, di antara orang-orang mukmin. Di antara orang-orang mukmin. Rijalun, ada orang-orang. Jadi di antara orang mukmin ada orang-orang. Di antara mukmin ada orang-orang. Jadi tidak rijalun itu bisa bermakna laki atau perempuan kalau berbentuk umum. Rijalun, ada orang-orang. Sadaku, yang selalu benar. Artinya selalu berpegang teguh ma'ahadullah, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jadi ma'ahadullah alaihi. Jadi artinya ahadnya, ini kata-kata ahad ini ahad. Kata-kata ahad ini adalah berkaitan pada saat Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia menggunakan kata-kata ahad. Ya. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun qala wa min zurriyati. Jadi wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun qala, Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa min zurriyati. Qala, lalu Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin. La yanalu ahdi zalimin. Ahada ini adalah bentuk fiilnya. Ini bentuk jamaknya ahadu. Ya. Jadi minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi.
Ada yang selalu benar atas apa yang Allah janjikan kepadanya. Faminhum, maka di antara mereka ini, man qada nahbah. Mereka di sini nih. Di antara rijal ini tadinya, ya, man qada nahbah, ada yang sudah ditentukan kematian, maksudnya ada yang syahid, gugur di jalan Allah. Wa minhum, dan di antara mereka man yantazir, ada yang menunggu. Jadi artinya apa? Cita-citanya menyusul mereka. Ya. Dan sebetulnya secara implisit ayat ini mengatakan bahwa ada orang yang selalu memperbarui janjinya, dan ada orang yang selalu memperbarui, atau kita sebut tadi dengan mendaur ulang kejadian-kejadian Asyura itu. Ya. Untuk apa? Sebagai kategori untuk yantazir, menunggu. Yantazir. Dan pemimpin yang ditunggu namanya Al-Muntazar. Ya, ada Al-Muntazar, ada Al-Muntazir. Yang menunggu dan yang ditunggu. Yang menunggu namanya Al-Muntazir, yang ditunggu namanya Al-Muntazar. Ya. Dan kita tahu jemaah sekalian berbahagia, Al-Muntazar itu adalah kelanjutan daripada Imam Hussein, yang merupakan turunan Nabi yang ke-12, Al-Muntazar. Ya. Jadi, man qada nahba wa minhum man yantazir. Ada yang menunggu. Kalau ada yang menunggu berarti ada yang ditunggu. Wa ma badalu tabdilan, dia tidak pernah merubah tidak pernah merubah semangatnya, spiritnya, tidak pernah merubah ahadnya tadi sini. Ma badalu tabdilan. Kenapa tidak dirubah? Karena diperbarui setiap tahun, didaur ulang kejadian itu. Ketika kejadian itu tidak didaur ulang, tidak diuji, tidak diulangi lagi terus-menerus, lama kelamaan akan hilang. Seperti yang terjadi pada sebagian umat Islam sekarang. Padahal kalau kita tadi lihat tuturan daripada Imam Suyuti, pada saat itu juga orang-orang Islam pada umumnya marah kepada Yazid. Sayangnya kemarahan itu tidak diregenerasikan, tidak terus-menerus didaur ulang setiap tahun. Beda dengan yang ada di kalangan pengikut Ahlul Bait ataukah Syiah Ali. Setiap tahun diperingati dan diperingati, sehingga kemudian dia terus menjadi orang yang menunggu. Liyajzi Allahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Ini kelanjutannya tadi. Au yatub alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Jadi tadi kan 23, sekarang 24 ini. Jadi katakan liyajzi Allah. Jadi untuk apa kejadian itu tadi? Allah menjelaskan tadi bahwa ada orang selalu benar janjinya, dan dalam mempertahankan tadi ahadnya itu ada yang meninggal, ada yang syahid, dan ada yang terus menunggu. Untuk apa? Baik yang meninggal ataupun yang menunggu, liyajzi Allahu shadiqina bisidqihim. Untuk Allah memberikan balasan, ya, Allah memberikan balasan kepada as-sadiqin, dan orang-orang yang benar. Kan tadi ada kata-kata sadaku, ya, kepada orang yang selalu benar, berada dalam posisi yang benar. Bisidqihim, artinya di akhir zaman orang-orang yang benar inilah yang akan nanti menerima ganjaran yang positif dengan kedatangan Al-Muntazar itu. Wa yu'adzib al-munafiqin, dan pada saat yang sama mengazab orang-orang yang. Jadi ada yang diazab al-munafiqin. Insya, jika dia menghendaki. Au yatub alaihim, atau Allah memberikan tobat. Jadi mereka yang melupakan kejadian Karbala, ataukah tidak lagi menghidupkan semangat Karbala, dan berarti tidak lagi mengingat bahwa kejadian-kejadian bengis seperti yang dilakukan Yazid itu bisa terulang kembali, maka dua kemungkinan. Mereka itu bisa diazab, tapi bisa juga diterima taubatnya. Dua kemungkinan ini. Au yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu lagi, ya. 25. Ayat 24. Ya. Ini 25 sebetulnya. Salah, tadi 25. 23, 24, 25 sekarang ya. Jadi ini adalah 25 ya. Waradallahu ladina kafaru bighaidihim
lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa raddallahu alladziina kafaruna. Kita lihat dari kejadian tadi, maka kemudian menjadi terang benderanglah siapa itu yang disebut dengan kafaru, alladziina kafaru. Allah ingin membedakan antara yang mukmin dengan yang kafir tadinya. Dan Allah menerima tadi orang mukmin dan menolak yang kafir. Waraddallahu alladziina kafaru bighaidihim, dengan kata-kata kemurkaan mereka, kemarahan mereka, artinya dengan sifat mereka ya seperti Yazid tadinya, temperamental, ya gampang sekali mengumbar kemarahannya dengan membunuh orang-orang yang tidak disukainya. Bighaidihim lam yanalu khairan, yang mereka sama sekali tidak lagi mengejar kebajikan. Yang mereka kejar adalah hanyalah kezaliman. Mereka tidak mengejar kebajikan. Mereka tidak memperoleh kebajikan. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Sebetulnya aslinya Islam ini, Pak Ustaz, berdasarkan kalimat ini kita lihat baca kalimat ini. Sebetulnya orang mukmin itu bukan untuk berperang sebetulnya. Jadi kata-kata kafallahu al-mu'minina al-qital artinya Allah itu sebetulnya mencukupkan bagi beriman dalam hal peperangan. Artinya peperangan itu bukanlah bagian daripada beragama sebetulnya. Makanya di dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu baca, peperangan itu hanya menghentikan peperangan. Maka dikatakan qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang memerangi kalian. Jadi apa tujuannya? Menghentikan peperangan. Jadi qatilul ladzina yuqatilunakum, perangilah orang memerangi kalian, dan apabila mereka telah berhenti, maka tidak boleh ada permusuhan lagi. Fa in intahu fala udwana, tidak boleh lagi ada permusuhan. Jadi berdasarkan ayat ini, sebetulnya Allah itu mencegah orang mukmin untuk berperang sebetulnya. Jadi artinya peperangan itu tidak perlu terjadi. Karena perang bagaimanapun pasti menimbulkan korban yang banyak. Kalau terjadi peperangan, ada istri yang ditinggal suaminya, ada anak-anak yang menjadi yatim piatu ditinggal orang tuanya. Seperti yang terjadi sekarang di Palestina, ada 20.000 anak yang dinyatakan hilang. Dua kemungkinannya masih tertimbun di dalam reruntuhan gedung-gedung, atau mungkin diculik oleh tentara Zionis. Ya. Wa kafallahu mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziz. Kenapa? Karena Allah itu Maha kuat. Kata kuat itu sebetulnya tidak perlu dibela Tuhan itu. Jadi kita berperang itu bukan membela dalam pengertian Allah lemah. Jadi kita berperang itu adalah membela kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu pada dasarnya adalah lemah ketika berhadapan dengan orang-orang yang arogan, orang-orang yang mustakbirin, dan sebagainya. Maka kemudian, seperti dikatakan tadi, perangilah orang yang memerangi kalian. Siapa kalian? Ya, orang yang mencintai kedamaian, orang yang mencintai kemanusiaan. Ini adalah ayat-ayat itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat ini nantinya disusul dengan ayat-ayat lain berkenaan dengan surat Al-Baqarah, bahwa memang kita pada akhirnya ada yang meninggal dunia dalam mempertahankan kebenaran, dan Allah mengatakan dibutuhkan kesabaran, tetapi di tengah kesabaran itu selalu saja ada kejadian seperti Gaza, dan harus dibela. Walaupun itu beda dengan kita agamanya, beda dengan kita mazhabnya, beda dengan kita rasnya, siapapun harus kita bela. Tidak harus melihat agamanya sama dengan kita Islam, tidak harus melihat mazhabnya sama dengan kita Sunni atau Syiah, tidak harus melihat dianya rasnya sama dengan kita Arab atau bukan Arab, tetapi kemanusiaan harus dibela. Dan dalam membela kemanusiaan ini pasti ada berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan, dan karenanya dibutuhkan kesabaran. Itulah sebabnya di ayatnya seperti dalam surat Al-Baqarah ini dikatakan kata-kata innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah kemudian mengatakan dalam kesabaran itu dibutuhkan terutama dalam hal yang bisa mendatangkan yang sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya kematian atau peperangan tadinya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan katakan orang terbunuh di jalan Allah. Apa itu terbunuh di jalan Allah? Yaitu membela tadi kemanusiaan. Jangan katakan mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup, walakin la tashkurun, tapi kalian tidak mau menyadarinya.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kalian pasti akan diuji dengan sesuatu dalam bentuk ketakutan. Walju', kelaparan. Wanaqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, dan jiwa. Wathamarat, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, tapi berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Ini semuanya terjadi pada Imam Husain di Karbala. Ya. Siapakah orang sabar itu dan mendapatkan musibah yang bertubi-tubi? Alladzina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun. Mereka itulah yang Allah berikan selawat kepadanya, ini selawat dari Tuhannya, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang dapatkan petunjuk. Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, kita beberapa ayat terakhir ini karena sudah biasa kita baca lebih cepat. Intinya ayat-ayat ini adalah berkaitan dengan peristiwa Karbala, karena di peristiwa Karbala itulah berlaku kesabaran tingkat tinggi. Ya. Di Karbala itulah berlaku kata-kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada khilaf dan alpanya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Sampai di sini yang mau bertanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Ira. Silakan, Ira. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, Masya Allah, detail dan banyak sekali penjelasan yang membuat kita juga berpikir ya Ustadz ya. Ternyata memang Yazid laknatullah itu Masya Allah begitu kejamnya. Dan saya juga tadi pas Ustadz menjelaskan ternyata di atas Ka'bah itu saya sih Ustadz baru tahu ya. Kalau di atas Ka'bah itu ternyata ada tanduknya domba Nabi Ibrahim, itu saya baru tahu. Dan itu juga kena terbakar gitu, dibakar oleh Yazid ya. Astagfirullah. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Silakan Pak yang bertanya, kalau enggak ditulis di chat. Ustaz, tanya dong. Ya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ya, Bu Andi, silakan. Ini tentang kejadian bahwa di Karbala itu sudah ditentukan oleh Allah melalui wahyu kepada malaikat Jibril yang disampaikan ke Rasulullah bahwa cucunya nanti akan dibantai di situ. Berarti itu suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, Ustaz. Nah, sementara kita melihatnya bahwa di situ pembantaian dilakukan oleh tentara Bani Umayyah atas perintah Yazid untuk membantai. Berarti connect ya Ustaz, takdir yang dialami oleh cucu Rasul itu atas perintah Allah juga dan dilakukan di dunia oleh tentara Bani Umayyah. Nah, apakah pesannya Ustaz? Karena kita pun harus selalu mengingatnya setiap surah. Apa pesannya untuk kita Ustaz? Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Andi. Terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan Bu Andi tadi menarik ya Pak sekalian ya. Jadi ini bukan hanya kasus Karbala, tapi beberapa kasus disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya misalnya kasus Gaza sekarang, Palestina, itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 4 itu disebutkan, ya. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi, kami telah menetapkan di dalam kitab suci tentang Bani Israel. Apa itu? Yaitu la tufsidunna fil ardi marratain wala ta'lunna uluwan kabira. Wahai Bani Israel, kamu nanti pasti akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali,
dan membuat kesombongannya sebesar-besarnya. Dan itu terjadi sekarang, ya, benar-benar terjadi sekarang. Nah, jadi sudah ditentukan di dalam kitab suci. Nah, pertanyaan sekarang ialah, kenapa Tuhan melakukan ini? Sebelum kita jawab pertanyaan Bu Andi tadi, kita jawab dulu, apakah Tuhan yang menentukan Yazid sebagai pembunuh, ataukah Bani Israel sebagai pembuat kerusakan? Jawabannya tidak. Bukanlah Tuhan yang menentukan Bani Israel sebagai pembuat kerusakan, bukan juga Tuhan yang menentukan Yazid sebagai pembunuh. Karena kalau Tuhan yang menentukan, tentu tidak salah Yazid dan tidak salah juga Bani Israel. Cuma Tuhan memberitakan bahwa itu akan terjadi. Karena pengetahuan Tuhan itu adalah melampaui ruang dan waktu. Jadi pengetahuan Tuhan melampaui ruang dan waktu. Kalau pengetahuan Tuhan tidak melampaui ruang dan waktu, berarti Tuhan tidak maha mengetahui. Makna maha mengetahui adalah bahwa pengetahuannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh zaman dan sebagainya. Maka Tuhan mengetahui semuanya. Adapun Bani Israel menjadi pembuat kerusakan itu adalah pilihan mereka sendiri. Adapun Yazid menjadi pembunuh Imam Hussein adalah juga pilihannya sendiri. Nah, pertanyaannya baru kita masuk pada jawaban atas pertanyaan tadi. Untuk apa Tuhan melakukan ini? Jawabannya sederhana, yaitu agar kita menentukan pilihan kita di mana. Karena salah satu unsur termulia yang Allah berikan kepada manusia adalah diberikan kebebasan untuk berkehendak. Namanya free will. Kita diberikan kebebasan untuk berkehendak. Lalu karena ada kebebasan berkehendak, diberikan juga kepada kita pilihan-pilihan bebas. Jadi ada free will, ada free choice-nya juga. Jadi kita punya kehendak bebas dan punya juga choice yang kita bisa pilih yang manapun juga. Cuma Tuhan mengatakan setiap pilihan pasti ada risikonya, ada akibat-akibatnya. Ya, jadi setiap pilihan ada akibat-akibatnya. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri sendiri, kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum, kalau kalian berbuat buruk, keburukan ataukah kejahatan itu kembali kepada diri sendiri. Maka kejahatan yang dilakukan oleh Yazid kembali kepada dirinya, tadi dibenci. Kejahatan yang dilakukan oleh Israel sekarang, Zionis, menyebabkan dia dibenci oleh seluruh dunia. Jadi in ahsantum li anfusikum in asatum falaha. Jadi kita diberikan pilihan bebas untuk itu. Maka kita dengan kejadian-kejadian tadi disuruh memilih kita berada di mana. Itulah sebabnya ada riwayat yang sangat menarik yang biasa berkenaan dengan semut. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan riwayat semut. Tidak ada di Quran sih, tapi biasa diceritakan riwayatnya dalam Al-Quran. Di dalam Quran ada semut, tetapi tidak persis sama ceritanya yang saya akan ceritakan ini, tapi mirip. Yaitu bahwa pada saat Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud, Raja Namrud, dan kita tahu bahwa apinya itu besar sekali, api unggun yang besar, dikatakan sedemikian besarnya sampai 40 hari 40 malam baru padam itu api unggunnya Namrud yang digunakan membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, maka seekor semut datang dengan air ala kadarnya di paruhnya, di mulutnya, kemudian dia datang ke tempat itu. Lalu kemudian diceritakan ada seekor burung melihatnya dan mentertawakannya. Dengan mengatakan, wahai semut, percuma kamu melakukan itu. Apinya begitu besar. Iya, jangankan air sebesar mulut kamu, bahkan air sebesar semua sumur-sumur manusia pun juga tidak akan mampu memadamkannya. Sampai bahan bakarnya, kayu bakarnya habis. Apa kata semut kepada burung itu? Wahai burung, saya tidak mau tahu apakah nanti air yang saya bawa ini bisa memadamkan atau tidak. Tapi saya paling tidak telah menunjukkan di mana saya berpihak. Dengan saya melakukan seperti yang bisa saya lakukan, sesanggup saya menunjukkan bahwa saya berpihak kepada Nabi Allah.
Saya berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan saya melawan kezaliman yang dilakukan oleh Namrud. Nah, jadi intinya adalah seperti itu. Di mana posisi kita sekarang? Kita sendiri harus menyadari bahwa kita tidak sanggup sebetulnya melawan kejahatan-kejahatan. Karena kita juga lemah. Bahkan Tuhan mengajari kita untuk berkata, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Tetapi paling tidak kita menunjukkan di mana kita berpihak. Karena inilah nanti yang menentukan timbangan kita di akhirat. Yang namanya mizan di akhirat itu adalah timbangan. Dan yang menentukan beratnya timbangan kita bukan amal kita, tetapi di mana kita berpihak. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak menunjukkan banyaknya amal, tapi beratnya. Wa ammaman atau fa ammaman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa ammaman khaffat mawazinu fahuwa fi 'ishatin fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi yang Allah inginkan dari kita adalah timbangan itu berat, berkualitas atau tidak, bukan banyaknya amal. Di dalam beberapa ayat dikatakan bahwa kita masuk surga nanti bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu adalah datang sesuai dengan keberpihakan kita. Makanya doa kita adalah selalu rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Wahab lana min ladunka rahmatan. Jadi yang kita minta adalah karuniakanlah kepada kami Allah rahmat. Bahkan kita mengatakan wa adkhilni bi rahmatika minal qaumi wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang saleh. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman pada saat mendengarkan semut, kembali tadi pada semut, berbicara kepada kaumnya untuk masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Fatabassama, lalu kemudian tersenyumlah Nabi Sulaiman sambil tertawa dan mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihun. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, juga mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan karuniakanlah kemampuan kepadaku untuk beramal saleh yang Kamu ridhoi. Dan ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi, birahmatika, dengan rahmat-Mu. Doa kita juga mengatakan, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan kami sasaran fitnah orang-orang yang zalim, dan lepaskanlah, menangkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang berbuat buruk. Birahmatika. Jadi dengan demikian kita hanya berharap kepada Allah, tetapi harapan ini harus beralasan, yaitu kita telah berpihak. Jadi kasus-kasus seperti semut tadi atau seperti kita memperingati Asyura sebetulnya hanya menentukan di mana kita berpihak. Dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita ingin masuk surganya dengan berharap kepada amal ibadah kita, rasa-rasanya tidak pantas kita masuk ke dalam surganya. Maka harapan kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Bani. Iya, Ustaz, terima kasih. Tapi mohon doanya itu ada di surah apa ya, Ustaz? Tabe, Ustaz. Kalau yang doa tadi yang kita baca, Rabbi auzi'ni, itu di surat An-Naml. Iya. Surat An-Naml itu surat 27 ayat 19. Ya. Iya. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua lagi surat Ali Imran. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu Ali Imran itu kalau tidak salah ayatnya sekitar 16 atau 17. Ya. Iya, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz, yang terakhir. Yang mana tadi ya? Oh, yang tadi itu surat Yunus. Ya, surat Yunus sekitar ayat 10. Iya. Surat 10. Surat 10 itu Yunus. Iya. Ayatnya kurang lebih ayat 40 yang mengatakan tadi, Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah kita dapat ini apa? Koleksi doa lagi nih Ustadz nih dari Ustadz. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan
buka mic-nya langsung bertanya kepada Ustadz atau bisa melalui chat room. Assalamualaikum Pak Ustadz Musi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, silakan Bu. Boleh saya tanya perbedaannya ridho, rahmat, dan syafaat? Ya boleh Bu. Ya, jadi ridho, rahmat, dan syafaat. Jadi yang pertama kalau ya kenapa? Urut-urutannya itu bagaimana? Saya kurang jelas. Oh ya, baik Bu. Jadi yang pertama adalah ridho ya. Ridho itu adalah kita menerima apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Itu namanya ridho. Jadi artinya terhadap kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada kita, hati kita tidak memberontak. Ya. Tidak memberontak. Seperti mana misalnya Bunda Zainab justru mengatakan marah itu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Itu kenapa? Karena hatinya ridho. Dia tahu bahwa ini adalah kezaliman, tetapi karena kakaknya sudah dibunuh, saudara-saudaranya sudah dibantai, kan tidak mungkin berjalan mundur lagi. Kalau kita cuma menyesali terus-menerus, akhirnya kita tidak pernah maju ke depan. Akhirnya dia dengan ridho dengan kejadian itu, bahwa setiap kejadian di sisi Allah pasti ada hikmahnya. Dan ternyata kita sekarang merasakan bahwa kalau Imam Hussein tidak diperlakukan begitu di Karbala, maka boleh dikatakan Islam yang sejati itu sudah terkubur. Kita sekarang bisa mendaur ulang terus-menerus kejadian itu, agar kita memperbarui bahwa agama yang sejati, agama yang asli bisa terkuburkan. Karena ini yang terjadi pada agama-agama Samawi sebelumnya. Agama Yahudi menjadi terkaburkan, agama Nasrani menjadi terkaburkan setelah melalui sejarahnya atau waktu yang panjang, sehingga terjadi kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian itu kemudian ditafsir oleh bermacam-macam pihak dan kelompok, akhirnya kemudian berkembanglah menjadi banyak sekali penafsiran yang asli kemudian menjadi kabur. Jadi ini yang pertama, pentingnya kita ridho. Jadi ridho itu menerima. Tetapi ingat, ridho itu setelah kita berikhtiar. Ridho itu bukan berarti kita terima begitu saja. Harus berbuat sesuai dengan syariat, sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. Contohnya misalnya kita harus keluar dari rumah mencari nafkah. Kalau kita misalnya ternyata nafkahnya cuma dapat sedikit, ya kita ridho dengan kejadian itu. Ya, tetapi tidak boleh kita mengatakan ridho kalau kita tidak beraktivitas. Kita harus bekerja keras, dan ternyata kemudian kita dapat cuma sedikit, ya kita ridho. Sehingga apa? Hati kita tidak memberontak. Karena kalau hati memberontak, berarti membuat kita sendiri rugi, membuat kita menjadi kehilangan kebahagiaan, membuat kehilangan sakinah dalam jiwa kita, dan pada akhirnya menurunkan semangat juang kita, fighting spirit kita untuk di masa-masa mendatang. Yang kedua adalah rahmat. Jadi kalau rahmat itu lebih kepada penyejuk hati, Bu Indri. Rahmat itu adalah dari kata Rahman dan Rahim. Jadi kalau orang dapatkan rahmat, berarti hatinya menjadi lembut sebagai sutra. Itulah sebabnya di sorga nantinya disebutkan pakaiannya di sorga itu sutra. Ya. Kan sebetulnya banyak pakaian yang bagus. Kenapa disebut sutra? Karena sutra asli itu tidak bisa kusut. Ya. Jadi sutra yang asli itu tidak bisa kusut. Kalau sutra asli itu walaupun diginiin, digini-giniin, dia tidak akan bisa kusut. Ya. Kenapa? Karena memang lembut sekali namanya sutra. Kalau ada sutra diginiin dan dia kusut, berarti ada palsunya di sana. Ada campurannya. Sutra yang asli adalah tidak pernah kusut. Jadi ahli sorga itu adalah hatinya bagaikan sutra. Nah, hati bagaikan sutra itu namanya rahmat, kasih sayang. Ya. Coba lihat Imam Hussein. Bagaimana dia tetap meminta mereka untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu. Seperti bagaimana kita bahas pertemuan yang lalu, bagaimana Imam Hussein menasihati Al-Khur. Ya. Bahkan di saat peperangan, Imam Hussein menerima Al-Khur datang kembali ke sini. Luar biasa. Ya. Imam Hussein mengatakan kepada musuh-musuhnya yang akan membunuhnya, wahai kalian, saya bukan takut mati di hadapan kalian. Tapi kalau kalian membunuh saya di sini, cucunya Nabi, apa kata kalian nanti di hadapan Rasulullah? Ya. Apa yang kalian katakan di hadapan Datuk Rasulullah? Kalau kalian membunuh saya di sini dalam keadaan tidak melakukan apa-apa. Serban yang saya pakai adalah serban Datuk. Ya.
Apa yang kalian katakan di hadapan datukku nanti pada saat engkau meninggal? Nah, itu yang dikatakan Imam Hussein. Ya. Jadi dengan demikian, itulah rahmat yang keluar dari jadi kata-kata Imam Hussein, walaupun dalam keadaan terjepit, sudah dalam keadaan lapar, haus, sudah melihat di depan matanya anaknya, temannya, saudaranya, keluarganya dibunuh satu persatu, tetapi histeria tidak ada pada dirinya. Temperamental, emosionalitas tidak muncul. Dalam pengertian marah luar biasa tidak muncul. Tetap berada dalam kendali emosi yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena tadi rahmat. Ya. Rahmat itu melahirkan kelembutan hati, seperti mana sutra tadinya. Yang ketiga adalah syafaat. Kalau syafaat itu adalah apa semacam, kalau di Indonesia ini, di dunia ini ada namanya gerasi. Gerasi itu adalah pengampunan. Yang namanya gerasi itu kan aslinya salah, Pak Bu ya. Orangnya salah, tetapi minta gerasi kepada presiden. Ya. Pak Presiden, saya minta diberikan gerasi. Nah, diberikan nanti gerasi. Ada gerasi bersifat sebagian, ada gerasi yang bersifat menyeluruh misalnya. Nah, syafaat itu semacam gerasi. Nanti kalau kita di akhirat, kita salah. Ya Allah, saya bersalah. Tapi saya minta diberikan ampunan, diberikan gerasi. Nah, gerasi ini hanya bisa diberikan kalau ada orang yang memberikan jaminan. Orang yang memberikan jaminan itulah namanya pemberi syafaat, Bu Andri. Ya. Dan memberikan jaminan ini adalah orang yang juga Allah jamin di dunia. Jadi tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang yang bisa memberikan jaminan. Harus orang-orang yang juga Allah berikan jaminan di dunia. Sebagai insan-insan suci dan kepercayaan Allah di muka bumi ini kepada manusia. Jadi dengan demikian, kita harus mencari syafaat kepada orang-orang yang memang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tetapi carilah wasilah kepada Allah, karena pemberi wasilah. Wasilah itulah nanti di akhirat yang akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu Indri. Sekali terima kasih Pak Ustadz Kuswi. Sama-sama, Bu Indri. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Ini waktunya sudah lewat, Ustadz, sudah jam 11:48. Apakah masih diterima satu pertanyaan atau kita cukupkan sampai di sini? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, Kalau silakan. masih ada silakan. Ya, silakan yang masih ada yang mau bertanya, silakan langsung saja dibuka mic-nya. Sepertinya Saya kira sudah kalau tidak ada, Bu Ira, kita tutup ya. Ya, ditutup dengan doa. Ustadz, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah memberikan waktunya pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti akan ada tema lanjutan yang keempat ya Ustadz, insya Allah di bulan Juli, di minggu kedua. Insya Allah nanti kita akan kabarkan via WA Group atau WA Jepri. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup seluruh rangkaian majelis kita dengan sama-sama bertawajuh, bermuajah kepada Allah SWT. Allah mengatakan, uda'uni fastajib lakum, berdoalah pasti akan kuijabah. Maka mari kita menghadapkan hati dan pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam kebaikan, kebenaran, yang kebenaran itu juga adalah merupakan ridha-Mu ada di sana. Dan keluarkanlah kami dari suatu hal dengan keluar yang baik, dengan keluar yang sidq. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami, karuniakanlah kepada kami pertolongan sultan yang datang dari sisi-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Karena sultan pertolongan yang datang dari sisi-Mu akan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Allahumma rabbana, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pelajaran-pelajaran yang kami terima pada setiap saat sebagai caranya Engkau ya Allah Tuhan kami untuk melembutkan hati kami, untuk kami berpihak kepada kebenaran ya Allah Tuhan kami.
karena kami adalah hamba-Mu yang tidak punya pengetahuan kecuali pengetahuan itu Kau berikan kepada kami. Kami tidak punya daya kecuali daya itu Kau berikan kepada kami, Allah. Dan sebentar lagi, Allah Tuhan kami akan kembali ke sisi-Mu. Kami tidak membawa apa-apa dari dunia ini, Allah, kecuali cinta kepadamu, harapan kepada ampunan-Mu, harapan kepada syafaat dari sisi-Mu, ya Allah, Tuhan kami. Kalau bukan Engkau, ya Allah, yang mengampuni dosa kami, kalau bukan Engkau yang memaafkan kesalahan dan khilaf kami, kalau bukan Engkau memberikan nanti syafaat kepada kami di akhirat, ya Allah, maka kepada siapa lagi kami berharap, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami adalah hamba-Mu yang bodoh, yang fakir, yang nistah, yang hina, yang tidak punya apa-apa kecuali hanya berharap kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Maka Allah Tuhan kami, jadikanlah pembahasan kami tentang Imam Hussein, tentang keluarga Nabi, Allah Tuhan kami, sebagai bagian dari kami, Allah, untuk berwasilah kepada mereka, agar Engkau berkenan memberikan syafaat kepada kami melalui mereka, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz, Ibu Ayu. Ibu Ayu, makasih. Terima kasih Ustaz Adira, Izzy, dan terima kasih makasih. ibu-ibu semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada kajian Khadijah Al-Kubro pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan, di minggu kedua bulan Juli, bersama dengan Ustadz Muhammad Rusli Malik. Terima kasih banyak Ustadz, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pamit dulu ya. Makasih Ustaz. Pak Ustadz, terima kasih undangannya Bu Ayu. Iya, sama-sama. Izin untuk menutup Zoom-nya Ibu-Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.